Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Suatu hari ketika saya mau mengantar anak saya sekolah pagi-pagi, anak saya bilang, "Pak, nanti pulangnya kita makan soto di langganan kita." Bagi orang tua permintaan sederhana ini langsung saya iakan. Ya, kita akan makan soto. Dan soto memang makanan favorit kita berdua. Akhirnya sorenya saya harus menjemput dia. Dan akhirnya dengan semangat kita menuju ke warung soto yang menurut kami terenak di Bekasi. Sampailah kita makan soto dan dengan senang kita menikmati soto yang enak itu. Setelah makan soto, akhirnya kita pulang. Dan ketika saya menyalakan motor saya sempat melihat bayangan anak saya di kaca spion. Dan akhirnya saya menjalankan motor dan saya dengan senang karena bukan hanya bisa menjemput anak saya hari itu, tetapi saya bisa menuruti kemauannya makan soto terenak. Saya berjalan begitu rupa dan sampailah kira-kira sudah 4 km lebih perjalanan. Karena jarak rumah dari sekolah anak saya itu sekitar 15 km. Dan betapa kagetnya saya ketika melewati jalan yang bergelombang, saya noleh ke belakang, ternyata anak saya nggak ada di boncengan. Jantung saya mau copot, Bapak Ibu. Wah, kemana anak saya? Celaka dia pasti. Wah, saya panik, saya putar balik motor. Dan saya langsung lihat HP, betapa banyak miss call di situ dari anak saya. Dan ketika saya lihat HP, telepon terakhir dari anak saya terangkat. Dan saya telepon, "Kamu di mana?" "Papa, aku ketinggalan," katanya, "gubrak." Ya, ternyata anak saya ketinggalan, saudara. Bukan papa yang baik. Dan akhirnya saya meluncur kembali ke arah penjual soto dan dia menunggu di tempat fotokopi dekat warung soto situ. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya sadar saya telah lalai. Bayangkan bagaimana bisa saya tidak terasa anak saya belum naik motor. Dan dengan begitu saja saya tinggalkan anak saya. Kalau terjadi apa-apa, hal-hal yang mencelakakan anak saya pasti adalah orang pertama yang paling sangat menyesal. Bukan papa yang baik. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi saya sangat bersyukur dan kita patut bersyukur setiap hari, bahkan setiap saat. Kenapa? Karena kita punya Allah yang hidup, Allah sang Khalik langit dan bumi ini, tetapi sekaligus Allah yang sangat imanen, yang sangat hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Allah ini adalah Allah yang tidak pernah lalai, Allah yang mempedulikan kita begitu rigidnya, begitu detailnya. Dan Allah ini sungguh menjamin kehidupan kita. Semenjak kita masih di kandungan di rahim ibu kita masing-masing sampai kita tua, Dia berjanji akan menjamin hidup saudara dan menjamin hidup saya. Mari kita membaca satu kebenaran yang luar biasa indah ini di dalam Yesaya 46 ayat 3 dan ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat 3 dan ayat yang keempat. "Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Kalau saudara membaca ayat ini, betapa banyak kata kerja aktif yang bersumber dan dikatakan Allah kepada umatnya, keturunan Yakub dan umat pilihannya Israel. Dan yang sekarang janji itu, perkataan ilahi itu juga tertuju kepada kita, karena kita adalah umat pilihannya,
umat tebusannya yang mau percaya dan terus percaya kepada Allah yang hidup itu. Saudaraku, kalau sudah Allah sendiri yang ngomong seperti ini, apalagi yang kita khawatirkan? Yang sejak di rahim kita sudah dijunjung dan didukung oleh Allah. Bahkan di masa tua kita pun Dia berjanji akan menggendong kita, membopong kita, memeluk kita, dan bahkan akan menyelamatkan kita. Dia tidak pernah lalai. Dia bukan papa yang melalaikan anaknya. Dia adalah bapa yang sangat-sangat sayang kepada anak-anaknya. Dan Dia memberikan jaminan. Sepanjang kehidupan kita di muka bumi ini, Dia akan menjamin, melindungi kita. Dan bahkan Dia menyediakan janji keselamatan hidup kekal itu bagi siapa saja yang mau percaya kepada Dia di dalam putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selamat percaya dan mengikut Allah yang menjamin hidup saudara. Tuhan memberkati.